Jadi mesin ini adalah automatic feeder atau alat pemberi pakan ikan otomatis. Kegunaannya adalah bisa sebagai pengganti operator dalam memberikan pakan secara manual. Jadi bisa kita set untuk pemberian pakan secara otomatis dalam 1 hari. Jadi bisa berulang-ulang sampai seterusnya tanpa harus kita memberikan pakan secara manual. Nama saya Agus Widianto, saya sebagai Widya Iswara di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Kebetulan saya dan tim merekayasa mesin pemberi pakan ikan otomatis atau automatic feeder. Kami pernah menemukan atau keluhan dari pembudidaya bahwa dalam pemberian pakan dan pertumbuhan pakan itu tidak merata, itu yang pertama. Yang kedua, tersedia mesin seperti ini, cuma untuk pemberian pakannya dari pinggir kolam, jadi identifikasinya tidak merata karena pemberian pakannya dari pinggir kolam. Yang ketiga, tersedia tetapi untuk biayanya masih cukup tinggi. Jadi kami berusaha untuk merekayasa supaya biayanya lebih murah. Kemudian yang keempat, komponen-komponen yang ada kami usahakan yang mudah didapat. Yang terakhir, pengoperasiannya sangat sederhana, termasuk perawatannya, sehingga diharapkan pembudidaya mampu bahkan memperbaikinya sendiri. Jadi yang pertama kami identifikasi kenapa yang ada di masyarakat atau permasalahan di masyarakat. Kemudian kami melihat mesin-mesin yang sudah ada di pasaran. Kemudian kami mencoba merekayasa sebagai komponen pengganti yang mudah didapat di pasaran dibanding dengan mesin yang lain. Dan kami identifikasi supaya pengoperasiannya dan perawatannya lebih mudah. Kami selalu mencoba beberapa kali supaya pada saat nantinya digunakan oleh masyarakat, mengurangi kendala-kendala yang mungkin nanti terjadi. Jadi cara kerjanya, mesin ini kita tempatkan di tengah kolam, bisa dengan pelampung atau bisa ditempatkan permanen di sebuah jembatan. Kemudian kalau dengan pelampung kita ikatkan dengan tali supaya tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Setelah tersambung dengan sumber listrik PLN, kita pastikan sumber listrik masuk ke panel tersebut dengan menaikkan tombol MCB. Untuk memastikan listrik PLN sudah masuk ke panel tersebut, bisa kita lihat di monitor di depan sini. Kalau sudah menyala berarti listrik PLN sudah masuk ke panel tersebut. Kita lihat jam di timer. Yang pertama kita set dulu untuk hari, jam, dan menit, apakah sudah sesuai dengan hari, jam, dan menit yang sekarang. Dengan cara yang pertama harinya kita sesuaikan pencet, misalnya sekarang Friday. Kemudian kalau sudah kita set untuk waktu penyalaan. Misalnya di penyalaan nomor 1 yaitu misalnya jam 7. Ini kebetulan sudah set di jam 6, kita rubah menjadi jam 7. Set jam 7. Kemudian 1 off, pencet timer lagi, berarti dia akan mati jam 7 misalnya 02. Harinya kita pencet untuk setiap hari dengan mencet ini sampai semua hari menyala. Ini sudah semua hari menyala. Kemudian kita nyalakan lagi nanti jam 12 siang misalnya dengan pencet timer yang kedua. 2 on, misalnya 12 nyala,
atau misalnya jam 13 bisa kita dengan pencet jam di sini. Nah, ini akan rubah jamnya. Nah, kita nyalakan misalnya jam 12. Untuk menitnya sama, kita pencet ini mau jam 12.00 atau jam 12.05 terserah. Kita set jam 12.00 misalnya. 01, maaf udah kelewat. Jam 12.03 dia akan nyala. Kemudian untuk harinya sama, sampai semua hari di atas ini menyala. Kemudian off-nya jam 12.05 misalnya. Dan pastikan semua hari menyala. Kemudian nyala yang ketiga, kita pencet lagi timer 3 on, misalnya jam 18 atau jam 17, 19. Dia akan nyala, kosong-kosongnya menitnya ini dengan terserah mau 05 atau 00, ini kebetulan jam 17, jam 19.00. Dan pastikan harinya semuanya menyala dengan pencet di sini. Kemudian untuk yang ketiga, untuk off-nya tadi jam 19, kita atur jam 19.05 dia akan off dan harinya kita nyalakan semua. Setelah sudah kita set seperti itu, berarti jam tadi jam 6 atau jam 7, jam 12.00 berapa tadi, jam 19, setiap hari akan menyala. Kita set untuk waktu lamanya penyalaan. Perhatikan di sini, ini ada pilihan menit atau detik. Biar mudah, kita set di sini ke detik. Kita putar detik atau second. Ini kita sudah set di detik. Kalau kita putar ke sini, berarti dia 1,2 detik mesin tersebut akan menyala dan kemudian mati. Kalau kita ingin 1 detik, berarti di sini. Ya, 1 detik. Kalau sudah di set 1 detik, maka settingan tadi akan menyala selama 1 detik. Lamanya waktu penyalaan ini akan berpengaruh ke berat yang akan kita buang ke kolam, berat pakan yang akan kita buang ke kolam. Tinggal kita lihat panduannya, kalau sudah kita set lemparan jarak pakan. Lemparan jarak pakan kita atur berdasarkan frekuensi elektromotor. Elektromotor kita set bisa sampai 60 Hz. Jadi apabila kolam berukuran lebih kecil, kita turunkan bisa antara 20 sampai 50 Hz. Ingin lebih lagi sampai jarak radius 10 meter, bisa kita maksimalkan di 60 Hz. Setelah sudah kita set dengan seperti itu, maka motor ini atau pemberi pakan otomatis ini akan bekerja sesuai dengan yang sudah kita set tadi. Untuk konsumsinya, jadi mesin ini pada saat bekerja, dia dayanya adalah 1/4 PK atau kalau dikonversikan ke watt ya sekitar 200 watt. Itu saat bekerja. Bekerjanya pun hanya paling 1 sampai mungkin 5 detik. Dan untuk standby-nya mesin ini paling hanya 10 watt. Jadi untuk konsumsi listriknya sangat sedikit. Untuk keunggulan automatic feeder dari kami adalah yang pertama daya tampungnya sekitar 120 liter. Mungkin sekitar 30 kg lebih untuk pakannya. Kemudian untuk lemparannya bisa diatur, jadi bisa range sampai radius 10 meter. Bisa menyesuaikan ukuran kolam. Kemudian kontrolernya atau pengaturnya, apabila ada listrik mati dari PLN, controller kami masih mempunyai baterai cadangan sehingga memorinya tidak menghapus program yang sudah kita set. Untuk harga produk kami bisa dibilang lebih murah dibanding apa yang sudah ada di pasaran. Jadi kami sediakan harga sekitar 5 juta dan yang ada di pasaran itu kalau saya lihat di internet 6 juta lebih untuk mesin dengan jenis yang sama.
ada lagi keunggulan dari kami adalah kami sediakan konsultasi gratis setiap saat. Apabila ada kerusakan atau ada ingin perbaikan, perawatan, kami sediakan konsultasi gratis setiap saat. Jadi keunikan dari mesin yang kami rekayasa ini adalah desainnya sangat sederhana atau simple. Yang pertama dari komponen yang ada itu banyak tersedia di pasaran. Yang kedua pengoperasiannya sangat mudah, perawatan. Jadi kenapa kami sediakan konsultasi gratis, karena kemungkinan besar untuk pembudidaya bisa memperbaikinya sendiri dengan kami sediakan konsultasi setiap saat, sehingga tanpa harus mendatangkan kami ke lokasi, sehingga biaya untuk perawatan lebih murah. Untuk pembelian alat ini, mesin ini, pembudidaya bisa menghubungi kami di BPPP Tegal. Jadi tinggal browsing saja di internet, nanti ada kontak person di situ. Hubungi kontak person, kemudian prosesnya untuk pembeliannya nanti langsung transfer ke rekening negara, rekening Balai Pelatihan dan Perikanan Tegal. Buat para pembudidaya yang ingin meningkatkan efisiensi pemberian pakan sehingga hasilnya maksimal, silahkan gunakan automatic feeder milik BP3 Tegal.